Pernah kepikiran gak sih, apa yang bedain antara tim juara sama tim yang, ya gitu-gitu aja? Kita semua pasti pernah kan ngerasain, ada di tim yang rasanya solid banget, kompak, tapi ada juga tim yang isinya drama terus. Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia di balik tim impian, langsung dari intisari buku bestseller soal kerja sama tim. Dan dilema ini tuh ada di mana-mana loh, mau itu di startup, perusahaan gede, bahkan sampai tim olahraga profesional sekalipun. Kenapa ya? Ada tim yang kayaknya punya chemistry gitu, klik banget dan menang terus. Sementara tim lain kayaknya stuck di masalah yang itu-itu aja. Ternyata ini bukan soal hoki. Jadi, apa dong rahasianya? Apa tim yang hebat itu cuma kebetulan aja orangnya cocok semua? Atau jangan-jangan ada formulanya? Yuk kita cari tahu jawabannya. Jawabannya itu ternyata bukan sulap, bukan sihir, tapi beneran ada ilmunya. Ada prinsip-prinsip universal yang bisa kita pelajari buat membongkar kode rahasia di balik kerja sama tim yang efektif. Dan kita akan bedah sekarang. Nah, pelajarannya kita ambil dari buku legendaris The 17 Indisputable Laws of Teamwork, karya John C. Maxwell. Menurut dia nih, suksesnya sebuah tim itu bukan hal yang acak, tapi hasil dari penerapan hukum-hukum fundamental yang nggak bisa diganggu-gugat. Yap, 17. Anda nggak salah baca. Ini bukan cuma sekedar tips atau trik receh loh ya, tapi ini adalah prinsip dasar yang berlaku buat tim manapun, dimanapun. Jumlahnya yang banyak ini nunjukin kalau kerja sama tim, itu sebetulnya sebuah disiplin ilmu yang bisa kita pelajari secara sistematis. Oke, jelas ya, kalau kita ngebaras ke-17 hukumnya semua itu bakal lama banget. Makanya kita bakal fokus ke 3 pilar utamanya aja. 3 hukum paling fundamental yang jadi dasar buat hukum-hukum lainnya. Anggap aja ini intisari dari intisarinya. Oke, pilar pertama, hukum sasaran. Ini adalah fondasi dari segalanya, yaitu visi bersama. Tanpa tujuan yang jelas dan disetujui, bareng-bareng sebuah tim itu ya cuma sekumpulan orang yang kebetulan kerja di satu tempat, bukan tim yang sesungguhnya. Pesan di sini tuh dalam banget loh. Anda boleh aja punya pemain-pemain bintang di tim Anda, orang-orang paling jago. Tapi kalau semuanya lari ke arah yang beda-beda, ya buat apa kan? Keselarasan visi itu ternyata jauh lebih penting daripada bakat individu. Visi bersama yang efektif itu artinya ada 3 hal. 1. Semua orang tahu tujuannya apa. 2. Semua orang berkomitmen buat mencapai tujuan itu. Dan 3, nah ini yang paling penting nih, setiap orang paham gimana peran kecil mereka itu berkontribusi ke gambaran besarnya. Nah, kalau visinya udah jelas, pilihan kedua ini soal siapanya. Inilah dia, hukum daftar anggota tim. Ini bukan cuma soal merekrut orang paling berbakat, tapi soal menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, di mana kekuatan mereka bisa benar-benar bersinar. Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi ada yang namanya tim para bintang. Isinya individu hebat, tapi fokusnya ke pencapaian pribadi. Mungkin kelihatan keren sesaat, tapi biasanya rapuh. Nah, di sisi lain ada tim bintang. Isinya juga talenta hebat, tapi mereka berkolaborasi demi kesuksesan bersama. Inilah tim yang jauh lebih kuat dan tangguh. Kekuatan tim bintang itu namanya sinergi. Momen di mana 1+1 itu hasilnya bukan 2, tapi bisa jadi 3, 4, atau bahkan 10. Ketika orang yang tepat ada di posisi yang tepat dan saling mendukung, output tim secara keseluruhan itu bisa jauh melampaui total kontribusi masing-masing orang. Oke, teorinya udah dapet nih. Visi yang menyatukan dan orang yang tepat di posisi yang tepat. Terus, gimana cara kita menerapkannya di dunia nyata? Mari kita bahas 3 langkah praktis yang bisa Anda lakukan untuk mulai membangun tim yang lebih baik, mulai dari hari ini. Ini dia rencana aksi Anda. Pertama, perjelas visinya. Adakan sesi khusus, diskusi bareng, pokoknya pastikan semua orang benar-benar ada di halaman yang sama. Kedua, coba evaluasi lagi tim Anda. Apa setiap anggota sudah ada di posisi yang paling memaksimalkan potensi mereka? Dan ketiga, yang krusial banget, bangun budaya kepercayaan. Ciptakan lingkungan di mana orang merasa aman untuk berkolaborasi dan mengambil resiko. Sebagai penutup, coba direnungkan ini sebentar. Dari pilar-pilar yang udah kita bahas, soal visi yang selaras, orang yang tepat di posisi yang tepat, dan fondasi kepercayaan, kira-kira area mana nih yang paling perlu jadi fokus perbaikan di tim Anda saat ini? Menemukan jawabannya adalah langkah pertama Anda untuk membangun sebuah tim yang tak terkalahkan.